Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Sandi Herawan. Dan setelah di video sebelumnya gue ngejelasin tahap-tahap ngerakit drone FPV gue yang ini, sekarang kita masuk ke tahap setting. Dan oke, sekarang kita masuk ke tahap setting drone FPV di Betaflight-nya. Namun sebelum itu pastiin kalian udah download ini ya, download firmware atau software Betaflight-nya. Nah, di sini gue udah punya software Betaflight, namun ini versinya lama ya, belum gue upgrade, tapi gue contohin aja nggak apa-apa. Nah, di sini untuk masuk ke Betaflight-nya, simple, ini tinggal dicolok aja kabel data ke FC-nya, kemudian dihubungin ke laptop, dan kalau sudah dicolok, tinggal dikonekkan. Klik connect. Nah, ini udah masuk ke settingan drone-nya ya. Bisa dilihat tuh drone-nya dimiring-miringin, sudah nyambung. Oke, kalau udah tinggal taruh aja di tempat datar, kemudian di calibrate accelerometer. Oke, setelah selesai kita masuk ke tahap port. Nah, di tahap port ini tampilannya seperti ini ya, kayak tabel-tabel gini. Nah, di tahap port ini tinggal disesuaikan aja sama part-part yang kalian pasang di flight controller. Di sini ada UART 1, UART 2, UART 3, dan seterusnya. Nah, untuk di sini tinggal disesuaikan aja partnya. Misalkan di sini RX-nya tuh gue pasang di UART 4 ya, di FC-nya. Nah, udah ini tinggal diaktifin aja. Serial RX berada di UART 4. Lain-lainnya gue disable. Kemudian GPS tuh gue pasang di UART 3. Nah, udah ini tinggal UART 3-nya diaktifin di bagian GPS-nya di sini. Sisanya ya udah gue pakai settingan bawaannya aja karena gue juga nggak ngerti terlalu banyak. Untuk UART 1 ini DJI O3-nya karena gue pasang di situ. Dan di sini UART 5 ESC, tapi ini memang sudah settingan si ininya ya, si FC dan ESC-nya ini udah di sini ESC, jadi nggak gue ubah-ubah. Udah, kalau udah tinggal di save and reboot. Nah, kalau udah di save and reboot, ini tinggal masuk ke configuration. Nah, di configuration sendiri ini gue juga nggak banyak kerubah. Gue cuma ngerubah di bagian ini. Ini gue masuk ke 8 kHz. Kemudian karena FC gue udah support barometer dan accelerometer, jadi ini tinggal diaktifin aja. Kalau support magnetometernya juga kalian boleh aktifin, boleh juga nggak, terserah. Dan di bagian personalization di sini ini adalah nama drone kalian. Ini nama drone gue kasih nama Super Bee, nanti tinggal diketik aja di sini craft name-nya sesuai nama kalian ya. Terus di FPV kamera angle itu nggak gua rubah. Nah, gua rubah cuman di bagian arming. Di bagian maksimum arm angle-nya ini gua rubah di 180 derajat. Kenapa dirubah di 180 derajat? Jadi ketika drone misalkan dalam posisi miring sekalipun, ini tetap masih bisa kalian arming ya. Jadi nggak harus di posisi lurus gitu. Mau posisi ini terbalik pun ini tetap bisa di arming. Jadi biar kalau misalkan kalian mau nerbangin drone-nya dilempar, kan pasti drone-nya muter-muter, itu tinggal di arming, pasti arming. Jadi pastiin ininya di posisi 180 derajat ya, kalau mau bisa di arming di segala posisi. Kemudian di bagian bawahnya, nah ini LED strip-nya kenapa aktif ya? Ini karena drone gua nggak pakai LED strip, ya LED strip-nya gua matiin. Kemudian ini OSD diaktifin ya, karena OSD itu wajib muncul nanti di Google, jadi OSD-nya gue aktifin. Kemudian air mode-nya di sini gue aktifin. Oke. Terus karena drone gue pakai GPS, jadi GPS-nya di sini gue nyalain. Untuk protokolnya di sini gue pakai u-blox karena ya sesuai GPS-nya sendiri ya. GPS yang gue pakai tuh protokolnya u-blox. Atau kalau kalian misalkan protokolnya Galileo dan lain-lainnya, tinggal disesuaikan aja dengan GPS yang dipakai. Nih, kalau pakai NMEA apa ya tinggal disesuaikan aja ya. Di sini gue u-blox, jadi pakainya u-blox. Terus auto mode-nya semuanya dinyalain, auto config, use Galileo, set home point 1 dinyalain, auto detect nyalain. Dan di bagian kanan, di bagian sini nggak ada yang gue rubah. Terus ya di bagian sini pun nggak ada yang gua rubah.
di sini fungsinya itu untuk beeper configuration ya. Jadi kalau baterai low, beepernya atau si ininya nyala, arming, beepernya nyala, ya udah gitu aja. Di sini gua nggak banyak rubah, cuman rubah tadi doang. Dan kalau udah, tinggal save and reboot. Nah, di sini bakal masuk lagi. Kalau udah masuk lagi, tinggal dicek aja yang tadi udah kalian rubah udah benar. Oke, kalau udah benar semua sesuai yang tadi kalian setting, tinggal masuk ke power and baterai. Nah, di bagian power and baterai ini gue nggak ngerubah banyak, gue cuman ngerubah di bagian ini aja nih. 3 minimum self voltage. Nah, minimum self voltage gue setting di 3,4. Jadi ya ini baterai minimum ya yang dipakai kalau terbang. Jadi ketika baterainya nanti udah di posisi 3,4, dia bakal muncul land now gitu. Jadi baterainya udah mau habis tuh, cepetan landing gitu. Nah, maksimum self voltage-nya di sini gua setting di 4,3. Ya kenapa 4,3 padahal maksimum baterai LiPo tuh 4,2 ya. Ya nggak apa-apa, sengaja gua lebihin aja. Terus di warning self voltage-nya di sini 3,5-nya. Jadi warning self voltage ini adalah nanti ketika drone-nya itu ngasih warning bahwa baterainya dikit lagi udah mau habis. Ini gue nyalain di 3,5. Jadi ketika baterainya udah 3,5, nanti di Google itu bakal muncul low baterai. Nah, setelah low baterai muncul, biasanya muncul tadi land now ya ketika di 3,4. Di sini warningnya di 3,5. Jadi ketika muncul low baterai, gue langsung landing di 3,5. Buat ngingetin itu ya. Dan lain-lainnya ini nggak ada yang gue ubah. Kalau udah, tinggal di save. Nah, kalau ini udah di save, ini bagian preset di ID tuning kita lewat dulu aja ya. Kita masuk ke bagian receiver. Nah, di bagian receiver sendiri ini tinggal bagian receiver mode-nya ini bisa dipilih serial via UART aja, karena tadi RX-nya gue pakai RX eksternal ya, yang dipasang melalui via UART atau UART. Jadi di sini gue pilih ini via UART. Atau kalian misalkan RX-nya udah built-in flight controller, jadi RX-nya udah ada di dalam flight controller-nya, ya tinggal pilih yang ini. Tapi karena RX-nya gue pakai eksternal, ya pilih serial via UART. Kemudian serial receiver-nya karena gue di sini pakai ILRS, jadi kalau kalian juga pakai ILRS, pilih Crossfire aja. Kalau kalian pakai ILRS atau TBS, ya tinggal pilih Crossfire. Atau kalian misalkan pakai FR Sky, ya tinggal dipilih FR Sky dan lain-lain ya. Ini tinggal disesuaikan sama RX yang kalian pakai. Tapi zaman sekarang rata-rata ILRS sih. Jadi kalau ILRS tinggal pilih Crossfire aja. Udah, di sininya nggak ada yang gua rubah lagi. Ini pun settingan bawaannya udah AETR 1234. Jadi ini nggak gua rubah. Nah, kalian tinggal perhatiin aja di channel map, kalau misalkan settingan bawaannya belum AETR 1234, ya kalian rubah dulu ke AETR 134 gitu. Karena ini settingan bawaannya udah segini, ya udah, ini nggak gua rubah. Udah, ke bawahnya nggak ada yang gua rubah lagi. Oh ya, nah kalau kalian di awal sudah mengkonekkan si RX-nya ke remote, jadi tandanya kayak gini nih. Kalau kalian hubungkan ke Betaflight tuh, ketika remote-nya di ini throttle tuh, dia udah connect tuh, gitu ya. Ini udah connect. Jadi maksudnya gue di video sebelumnya, kenapa sebelum setting-setting gue konekin dulu si drone-nya ke remote ya, nanti supaya di tahap ini tuh udah gampang ngeceknya gitu. Oh, ini udah connect. Kalau udah connect berarti tinggal yang tadi di save dulu ya, kayak kalau tahap ini udah selesai tinggal di save dan masuk ke mods. Nah, di mods ini yaitu tahapan dimana kalian mengatur perintah-perintah di remote ke drone. Misalkan contoh arming. Misalkan di sini armingnya belum ada ya. Kita hapus dulu deh. Nah, di sini armingnya misalkan belum aktif nih. Ya udah, tinggal di add range arming. Nih armingnya mau gua taruh di mana? Di sini aux 1 ya. Jadi gue pilih aux 1 aja. Nah, jadi aux 1 tuh tombol yang ini kalau di remote gua. Terus
ininya tinggal digeser ke pojokan segini aja udah cukup. Nanti kalau ini udah sesuai gitu, ini AUX 1, ini AUX 1, ketika AUX 1 ini dipencet, ini si yang kecil ini nih, si kecil ini bakal bergeser ke sini. Nah, itu udah bergeser, berarti itu udah bener ya, udah aktif ya. Kemudian lain-lainnya pun sama, ini angle mode-nya diaktifin di AUX 2 yang ini. Nah, caranya tinggal kayak tadi aja, kalau ininya mati tinggal di add range, kemudian pilih AUX berapa, terus ininya disesuaikan. Dan kesana-kesananya pun berikutnya sama aja. Nah, di sini gue hilangin dulu. Nah, ini GPS rescue-nya gue taruh di sini, di switch yang ini. Beeper-nya gue taruh di sini. Nah, gitu. Pokoknya untuk mengaktifkan fungsi-fungsi yang lainnya atau perintah-perintah lainnya kayak tadi aja ya, tinggal diikutin dan AUX-nya tinggal disesuaikan. Dan kalau udah ini tinggal di save. Dan kalau udah selesai di save, ini tahapan motor nggak usah ya, karena udah gue bahas di video sebelumnya. Kemudian masuk ke OSD. Nah, di OSD ini fungsinya yaitu untuk mengatur tampilan yang akan muncul, bukan tampilan ya, tapi untuk mengatur data-data yang akan ditampilkan nanti di Google. Nah, misalkan di sini baterai low voltage ada nih, terus nih baterainya tinggal segini ya, gitulah fungsinya untuk mengatur. Caranya gimana ya? Caranya simple. Misalkan kalian mau nampilin apa lagi nih? Ini kan settingan yang udah gue setting ya. Udah gue tampilin. Misalkan kalian pengen nampilin apa ya? Nah, misalkan kalian mau nampilin kompas. Nah, ini caranya simple, ini tinggal dicontreng aja atau di checklist atau diklik di bagian kompas bar. Tek. Nah, ini kompas barnya langsung muncul nih. Udah tinggal ditarik aja, digeser atau ditaruh di posisi yang sesuai kalian mau ya. Misalkan di sini, di mana gitu. Misalkan ya gitulah pokoknya caranya. Ya, yang lain-lainnya pun sama. Kalau udah tinggal di save, gitu aja, simple. Nah, kalau untuk bagian ini video transmitter ini nggak gua ubah-ubah karena di sini kan gua pakai DJI O3, jadi ntar gua matiin drone-nya dulu. Nah, untuk bagian video transmitter ini di sini nggak muncul ya karena gua pakai DJI O3. Tapi kalau kalian misalkan pakai analog, di sini bakal muncul pengaturan-pengaturan VTX-nya. Ini tinggal disesuaikan aja dengan VTX yang kalian pakai. Kemudian kalau misalkan kalian pakai apa? Nah, kemudian kalau kalian misalkan pakai LED strip, ya udah di sini tinggal dinyalain aja LED strip, dicontreng. Terus save and reboot. Nah, nanti bakal muncul di sini nih LED strip. Nah, setting-setting warna LED stripnya di sini gitu. Tapi karena gue nggak pakai LED strip, ya udah nggak gue aktifin LED stripnya. Nah, kemudian masuk ke tahap, bang, terus gimana caranya lu tuning? Nah, sebenarnya gue sendiri nggak ngerti caranya tuning gimana, perhitungan PID tuning tuh gimana. Tapi di sini gue kasih cara simpelnya aja. Pertama kali gue setting drone ini tuh gue pakai cara simpel kayak gini. Nah, masuk ke mode preset. Nih, pastikan kalau masuk ke mode preset tuh kalian udah terkoneksi ke internet ya. Ini internet gue lagi lemot. Nah, di mode preset ini ya udah tinggal disesuaikan aja. Kalian misalkan mau tuning simpelnya. Ini tinggal cari aja di sini. Tune. Nah, ini tinggal di checklist. Tuh. Tinggal checklist, misalkan drone kalian 5 inch, nah tinggal dicari aja ini sesuai mana yang settingan drone 5 inch. Misalkan nih, gue saranin pakai Superfly aja ya. Ini udah lumayan enak nih preset dari Superfly. Ini tinggal dibuka aja. Set. Nah, kalau udah dibuka gini ya udah tinggal, ini kan udah muncul nih Superfly FPV. Nah, di sini optionnya tinggal diklik aja, dia bakal muncul beberapa PID yang tersedia. Nah, PID ini tinggal dipilih sesuai drone yang kalian buat aja ya. Di sini kan gue bikinnya drone dengan settingan baterai LiPo 6S. Misalkan kuat gendong
action cam ya. Terus motornya ada di 1750 kV. Ya, udah tinggal disesuaikan. Mana nih yang paling sesuai dengan settingan kita? Nah, ini. Ini 4S-nya kita matiin. Jadi drone gua yaitu drone 6S dengan gendong action cam dengan motor 1750 kV atau motor kisaran 1750 sampai 1950. Nah, ini tinggal diklik. Kalau udah, RPM filternya tinggal nyalain. Terus pick. Nah, udah di pick, ya udah tinggal diikutin tahapan selanjutnya di next dan drone kalian udah tertuning pakai preset yang sudah tersedia gitu. Kalau gua sendiri PID tuningnya seperti apa sih, mungkin kalian kepo ya PID tuning gua kayak gimana. Nah, PID tuningan gua seperti ini. Ini kalau kalian nanya, bang itu dapat dari mana, gua sendiri juga nggak tahu. Karena ini gue pakai tuningan PID drone 5 inch gue yang hilang ya. Kebetulan gue masih simpen data-datanya, jadi masih gue bisa pakai. Nah, kalau kalian mau niru settingan PID tuning drone FPV gue, nah ini bisa di screenshot aja nih. Atau di post dulu videonya, screenshot. Kemudian ini red profile settingnya seperti ini. Nah, ini silahkan di post dulu, di screenshot. Nah, kemudian filter settingnya seperti ini. Ini bisa di post dulu videonya, di screenshot ya. Di sini gyro multiplier-nya ada di 0,6, ininya ada di 1 dan lain-lainnya. Kayak gitulah. Ini sekali lagi kalau nanya ini dapat dari mana? Ini settingan drone FPV 5 inch gua yang sebelumnya ya, yang pernah hilang, yang berhasil muncak Gunung Salak itu loh. Tapi hilangnya pas terbang lagi deket. Settingan ini kayak gimana ya, seperti kalian lihat ya, bisa dilihat video-video sebelumnya gua nerbangin ini settingannya udah cocok banget dengan gua, udah enak banget. Diajak freestyle mantep, diajak long range santai mantep. Nah, ini kalau udah selesai tinggal di save aja di PID tuning. Dan apa lagi ya, udah settingannya gitu aja cara settingnya. Oh ya, settingan GPS. Nah, settingan GPS ya, gue lupa. Sebenarnya settingan GPS sih udah gue pernah bikin videonya. Tapi di sini gue tunjukin asal aja ya. Kalau kalian pengen lihat detail cara gue setting GPS, ini bisa diklik aja video yang muncul linknya nih di pojok kanan atas. Nah, itu video cara gue setting GPS. Kalau setting GPS analog ataupun digital sama aja sih ya. Nah, kalau mau setting GPS ini tinggal masuk ke mode file save aja di sini. Ini bakal muncul tampilannya kayak gini. Nah, biasanya kalau settingan bawaannya tuh file save-nya itu di drop. Nah, di sini dirubah dulu ke GPS Rescue gitu. Untuk settingan GPS-nya ini dirubah dulu ke GPS Rescue. Oke, kalau untuk settingannya sendiri ini gue jelasin yang gue tahu aja ya. Ini tuh angle ada di angka 40, artinya sudut kemiringan ketika drone kalian balik ya, ketika RTH nih ada di 40 derajat. Kemudian initial altitude meter, ini ketinggian saat drone kalian balik. Jadi misalkan drone kalian terbang di 30 meter, kemudian kalian aktifin GPS Rescue, nah ini drone kalian tuh bakal terbang dulu ke ketinggian 50 baru balik. Oke, itu initial altitude. Kemudian ini ada descent meter. Ini gue sendiri lupa ini tuh apa. Nah, kemudian ini ada minimum distance to home, jarak minimum dari drone ke pilot pas diaktifin GPS Rescue. Jadi harus terbang minimal 50 meter dulu baru bisa aktif ya. Kalau terbang di bawah 50 meter, GPS Rescue-nya diaktifin, nanti drone-nya malah jatuh bukan RTH. Terus ada ground speed. Ini kecepatan drone saat naik, throttle minimum, throttle maksimum. Nah, pokoknya itu bisa dilihat di video gue deh yang setting GPS Rescue. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan oke, mungkin sampai sini dulu aja video cara gue setting drone FPV. Ya, mungkin ini videonya kurang lengkap, kurang bagus ya. Karena balik lagi ya, gue pemula, gue nggak banyak tahu tentang drone FPV. Tapi ini gue share aja yang gue tahu, dan alhamdulillahnya yang gue tahu ini berhasil ya. Ini settingannya enak, jadi berhasil. Ya pokoknya gitu aja dah. Kalau ada yang kurang-kurang mungkin silahkan para master yang udah lebih ahli dari gue, silahkan tambahkan aja di kolom komentar. Jadi cukup videonya sampai di sini. Gue Sandy Heron pamit.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.